menjelaskan dua contoh dari soal statistik pendidikan, yang dimana soal pertama yaitu buktikan hasil perhitungan data statistik berikut, yang terdiri dari mean, simpangan baku, simpangan rata-rata, variansi, uji normalitas Lipforce atau L-hitung, uji normalitas uji Shapiro-Wilk atau T3 hitung dari data berikut, yang dimana jumlah datanya ada 11 data yang mencakup 11, 28, 34, 45, 50, 58, 67, 72, 76, 93, dan 94. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian, yaitu yang yang mean. Rumus mean yaitu X bar sama dengan sigma X dibagi N. Nah, sama dengan 628 dibagi 11. 628 ini merupakan rata-rata dari data yang tadi, soal yang tadi. Nah, jadi 628 dibagi 11 sama dengan 57,09091. Nah, selanjutnya mencari simpangan baku. Nah, di sini ada rumus simpangan baku yaitu sigma X dikurang X bar pangkat 2 dibagi N dikurang 1. Nah, di sini kan kita udah ketahui nilai datanya yang pertama itu 11. 11 dikurang X bar itu 57,09091 pangkat 2 ditambah nilai kedua 28 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai ketiga 34 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai keempat 45 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai kelima yaitu 50 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai keenam 58 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai ke 67 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai selanjutnya 72 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai selanjutnya 76 dikurang 57,09091 kuadrat ditambah nilai selanjutnya 93 dikurang 57,09091 kuadrat dan ditambah nilai terakhir yaitu 94 dikurang 57,09091 kuadrat dibagi 11 kurang 1. Nah, di sini sudah kita dapat nih jumlah dari akar dari ini, nilai ini. Nah, kita dapat yaitu akar 2124,3720 tambah 846,2810 ditambah 533,1901 ditambah 146,1901 ditambah 50,2810 ditambah 0,8264 ditambah 98,1900 ditambah 222,2809 ditambah 357,5537 ditambah 1289,4627 ditambah 1362,2809 dibagi 10. Maka didapatlah hasil keseluruhan ini adalah
7030,9088 dibagi 100. Nah, didapatlah akar dari 7030,9088 dibagi 10, yaitu akar 703,0909. Nah, akar dari 703,0909 itu adalah 26,51586. Nah, selanjutnya kita lanjut ke simpangan rata-rata. Ini ada rumusnya sigma mutlak X kurang X bar dibagi N. Nah, nilainya kan udah kita ketahui, yaitu 11 dikurang 5 mutlak 11 dikurang 57,0991 tambah mutlak 28 dikurang 57,0991 ditambah mutlak 34 dikurang 57,0991 ditambah mutlak 45 dikurang 57,0991 ditambah mutlak 50 dikurang 57,0991 ditambah 58 dikurang 57,0991 ditambah mutlak 67 dikurang 57,0991 ditambah 72 mutlak 72 dikurang 57,0991 ditambah mutlak 76 dikurang 57,0991 ditambah mutlak 93 dikurang 57,0991 ditambah mutlak 94 dikurang 57,0991 dibagi dengan N, yaitu 11. Nah, hasil dari mutlak 11 kurang 57,0991 itu 46,0991 ditambah 29,0991 ditambah 23,0991 ditambah 12,0991 ditambah 7,0991 ditambah 0,9099 ditambah 9,0909 ditambah 14,0991 ditambah 18,90909 ditambah 35,90909 ditambah 36,90909 dibagi 11. Nah, sama dengan hasilnya dapatlah 239,90909 dibagi 11. Nah, sama dengan hasilnya 21,35537. Nah, selanjutnya kita lanjut ke variansi. Nah, di sini ada rumus x kuadrat sama dengan sigma x dikurang x bar kuadrat dibagi n dikurang 1. Nah, di sini udah kita ketahui kan, datanya 11 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 28 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 34 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 45 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 50 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 58 dikurang 58 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 67 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 72 dikurang 57,0991 kuadrat ditambah 76 dikurang 0991 kuadrat ditambah 93 dikurang 59
57,09091 kuadrat ditambah 94,57. 94 dikurang 57,09091 kuadrat dibagi 11 dikurang 1. Nah, di sini didapat hasilnya dari yang di atas, yaitu 2124,3720 ditambah 846,2810 ditambah 533,1901 ditambah 146,1901 ditambah 50,2810 ditambah 0,8264 ditambah 98,1900 ditambah 222,2809 ditambah 357,5537 ditambah 1289,4627 ditambah 1362,2809 dibagi dengan 10. 10 didapat dari 11 kurang 1 dan 10 kan sama dengan ini hasil dari keseluruhan yang didapat ini ditambah itu, jadi hasilnya 7030,9088 dibagi dengan 10. Nah, didapatlah hasil akhirnya yaitu 703,0909. Nah, selanjutnya kita lanjut ke ujian matematika seri force atau hitung. Nah, maka pertama kita mencari hipotesis ujinya dulu. Nah, di sini ada dua syarat, yaitu H0 data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. HA atau H alpha data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, maka kedua yaitu mencari kriteria ujinya. Di sini ada dua syarat juga. Yang pertama, 5HE bila L itu lebih kecil dari L tabel. Nah, yang kedua, 5H alpha bila L itu lebih besar dari sama dengan L tabel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mencari statistik ujinya. Di sini ada L hitung diperoleh dari nilai terbesar pada kolom mutlak Fx dikurang Sx. L tabel diperoleh dari tabel nilai kriteria uji dari force dengan acuan jumlah seluruh sampel dengan menggunakan A sama dengan 5% atau 0,05. Nah, lanjut ke langkah keempat, itu analisis data. Pertama, mencari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Di sini ada tabel 1 data statistik yang dimana jumlahnya itu ada 11 data. Nah, kita jumlahkan dari 11 data ini, yaitu 11 ditambah 28 ditambah 34 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 58 ditambah 67 ditambah 72 ditambah 76 ditambah 93 dan ditambah 94, maka dapatlah hasil 628. Nah, untuk itu kita sudah bisa nih mencari nilai rata-ratanya. Nah, di sini sudah terpenuhi dengan rumus X aksen sama dengan V XI dibagi dengan N. Nah, tadi kan kita udah cari kan nilai rata-ratanya itu 628. Nah, berarti sigma XI-nya itu 628 dibagi N. N itu banyaknya data, itu kan 11 kan, maka dibagi dengan 11. Maka dapatlah hasilnya 57,09091. Nah, selanjutnya mencari nilai simpangan baku. Di sini ada tabel 2 data statistik. Nah, untuk mencari simpangan baku, kita harus ketahui dulu
jumlah dari XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, jadi sini kita udah dapat hasilnya itu 7.030,9088, dan kita juga harus ketahui nilai N-nya. R-nya itu kan 11. Nah, jadi kita masukkan ke sini rumusnya. Rumusnya itu kan akar sigma XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, dibagi dengan N dikurang 1. Nah, kan tadi dah kita ketahui kan nilai rata-ratanya. Nah, kita tulis di sini. Jadi akar 7.030,9088 dibagi 11 dikurang 1. Nah, diturunkan jadi akar 7.030,9088 dibagi 10. Nah, hasilnya sama dengan akar 703,0909. Maka didapatlah hasil dari akar di atas ini adalah 26,51586. Nah, selanjutnya kita menentukan angka baku Z untuk setiap nilai di XI. Nah, di sini kita ketahui rumusnya ZI sama dengan XI dikurang X bar dibagi S. Nah, di sini kan kita udah ketahui kan XI dikurang X barnya itu berapa. Dan tinggal kita masukkan ke sini. Jadi Z1 sama dengan negatif 46,09091 dibagi 26,51586. Hasilnya yaitu negatif 1,74. Nah, Z yang kedua yaitu negatif 29,09091. Nah, di sini tulis 0,09,09091 dibagi 26,51586. Hasilnya itu 1,10. Nah, seterusnya Z3 yaitu negatif 23,09091 dibagi 26,51586 sama dengan negatif 0,87. Nah, lanjut Z keempat yaitu negatif 12,09091 dibagi 26,51586. Maka didapatlah hasil negatif 0,46. Nah, selanjutnya Z kelima negatif 7,09091 dibagi 26,51586. Dapatlah hasil negatif 0,27. Nah, selanjutnya Z ke-6 yaitu 0,90909 dibagi 26,51586 sama dengan 0,03. Nah, selanjutnya Z ke-7 didapatlah 9,90909 dibagi 26,51586. Ya, dapatlah hasilnya 0,37. Nah, di sini lanjut ke Z ke-8 itu 14,90909 dibagi dengan 26,51586 sama dengan 0,56. Nah, selanjutnya Z9 yaitu 18,90909 dibagi 26,51586 sama dengan hasilnya itu 0,71. Z10 sama dengan 35,90909 dibagi 26,51586 sama dengan 1,35. Nah, Z yang terakhir itu Z11 didapatlah 3,69009 dibagi dengan 26,51586 maka didapatlah hasilnya 1,39. Nah, selanjutnya kita mencari nilai tabel ZI menggunakan angka baku ZI. Menggunakan tabel angka baku ZI. Nah, di sini kita udah ketahui nilai Z1, Z2, Z3 sampai Z11-nya. Tinggal kita cari tabel Z-nya aja menggunakan tabel angka baku Z1. Nah, di sini ada Z1 dengan negatif 1,74. Tabel Z1-nya adalah negatif 0,4591.
Nah, Z2-nya sama dengan negatif 1,10, tabel Z2-nya adalah negatif 0,3643. Nah, selanjutnya Z3 sama dengan negatif 0,87, tabel Z3-nya adalah negatif 0,3078. Nah, Z4 sama dengan negatif 0,46, tabel Z4-nya adalah negatif 0,1772. Nah, selanjutnya Z5 sama dengan negatif 0,27. Tabel Z5-nya adalah negatif 0,1064. Nah, Z6 sama dengan 0,03. Tabel Z6-nya adalah 0,0120. Z7 sama dengan 0,37. Tabel Z7-nya adalah 0,1443. Nah, Z8 sama dengan 0,56. Tabel Z8-nya adalah 0,2123. Yang selanjutnya Z9. Di sini ada nilainya 0,71. Nah, tabel Z9-nya adalah 0,2612. Yang selanjutnya Z10 sama dengan 1,35. Tabel Z10-nya adalah 0,4115. Nah, Z11 sama dengan 1,39. Tabel Z11-nya adalah 0,4177. Nah, selanjutnya kita menghitung luas daerah di bawah kurva Z. Untuk memperolehnya dengan cara sebagai ada dua syarat. Jika nilai Z bernilai negatif, maka luas daerah di bawah kurva Z sama dengan 0,5 dikurang nilai tabel Z. Nah, jika nilai Z bernilai positif, maka luas daerah di bawah kurva Z sama dengan 0,5 ditambah nilai tabel Z. Nah, di sini kita udah ketahui kan nilai tabel Z1, Z2 sampai Z11-nya. Kita lihat di sini nilai Z1-nya itu negatif, maka maka FZ1 sama dengan 0,5 dikurang 0,4591 sama dengan 0,0409. Nah, Z kedua juga negatif, maka dia dikurang dengan 0,5. Jadi FZ2 sama dengan 0,5 dikurang 0,3643 sama dengan 0,1357. Dan selanjutnya FZ3-nya juga negatif. Nah, maka dikurang dengan 0,5 juga. Jadi FZ3 sama dengan 0,5 dikurang 0,3078, hasilnya 0,1922. Dan selanjutnya FZ4. Z4-nya itu juga negatif, maka di sini juga dikurang. Jadi FZ4 sama dengan 0,5 dikurang 0,1772 sama dengan 0,6772. Nah, selanjutnya FZ5. Nah, di sini kita lihat Z5-nya juga negatif. Jadi Z5-nya juga negatif. Nah, maka di sini juga dikurang. Jadi FZ5 sama dengan 0,5 dikurang 0,1064, maka hasilnya 0,3936. Nah, FZ6 sama dengan 0,5 ditambah 0,0120. Kenapa ditambah? Karena dia bernilai positif. Nah, maka hasilnya 0,5120. Nah, FZ7-nya juga nilainya positif, maka 0,5 ditambah 0,1443 sama dengan 0,6443. Nah, Z8-nya juga positif, makanya ditambah. Jadi FZ8 sama dengan 0,5 ditambah 0,2123. Hasilnya 0,7123. Nah, selanjutnya FZ9. Nah, Z9 ini nilainya juga positif, maka dia ditambah. Jadi FZ9 sama dengan 0,5 ditambah 0,2612 sama dengan 0,7612. Nah, FZ10 juga positif, maka 0,5 ditambah 0,4115 sama dengan 0,9115. Dan yang terakhir Z11 itu juga positif, maka FZ11-nya itu 0,5 ditambah 0,4177 sama dengan 0,9177. Nah, selanjutnya kita menghitung proporsi variasi kumulatif setiap nilai S Z1 dengan cara urutan dari data yang paling kecil dibagi banyaknya data. Nah,
seperti yang kita ketahui, jumlah banyaknya data itu ada 11. Maka kita mulai dari pertama. Jadi nilai pertama kan 1. 1 dibagi 11 sama dengan 0,0909. Nah, FZ2 sama dengan 2 dibagi 11 sama dengan 0,1818. FZ3 sama dengan 3 dibagi 11 sama dengan 0,2727. FZ4 sama dengan 4 dibagi 11 sama dengan 0,3636. FZ5 sama dengan 5 dibagi 11 sama dengan 0,4545. FZ6 sama dengan 6 dibagi 11 sama dengan 0,5454. FZ7 sama dengan 7 dibagi 11 sama dengan 0,6363. Dan selanjutnya FZ8 sama dengan 8 dibagi 11 sama dengan 0,7272. Dan selanjutnya FZ9 sama dengan 9 dibagi 11 sama dengan 0,8181. FZ10 sama dengan 10 dibagi 11 sama dengan 0,9090. Dan terakhir FZ11 yaitu 11 dibagi 11 sama dengan 1,0000. Nah, yang selanjutnya menghitung harga mutlak dari selisih FZ1 dan SZ1. Nah, di sini kita udah ketahui FZI dan SZI itu berapa. Nah, selanjutnya menghitung harga mutlak dari selisih FZI dan SZI. Nah, tadi kan kita udah cari SZI-nya itu berapa kan? Nah, di sini. Nah, nilai FZI-nya itu dari langkah sebelumnya. Nah, untuk mencari nilai mutlak FZI dikurang SZI, maka FZI dikurang dengan SZI. Nah, jadi 0,0409 dikurang dengan 0,0909, maka hasilnya 0,0500. Nah, yang kedua juga sama, 0,1357 dikurang 0,1818, 0,0461. Nah, selanjutnya 0,1922 dikurang 0,2727, hasilnya 0,0805. Nah, yang berikutnya 0,3228 dikurang dengan 0,3636, hasilnya 0,048. Nah, selanjutnya 0,3936 dikurang 0,4545, maka hasilnya 0,0609. Selanjutnya 0,5120 dikurang 0,5454, maka hasilnya 0,0334. Nah, selanjutnya 0,6443 dikurang dengan 0,6363, maka hasilnya 0,0080. Dan yang selanjutnya 0,7123 dikurang 0,7272, maka hasilnya 0,0149. Nah, selanjutnya 0,7612 dikurang dengan 0,8181. Maka hasilnya 0,0569. Nah, seterusnya 0,9115 dikurang dengan 0,9090, maka hasilnya 0,0025. Dan terakhir 0,9177 dikurang 1,0000, maka hasilnya 0,0823. Nah, di sini kita udah dapatkan hitungnya, yaitu 0,0823. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah 5, yaitu uji hipotesis. Nilai terbesar pada kolom mutlak FXI dikurang SXI adalah 0,0823. Dan sehingga L hitung sama dengan 0,0823. Kemudian mencari nilai L tabel dengan cara melihat tabel uji Lilliefors data N sama dengan 11. Nah, dan A sama dengan 5% sama dengan 0,05, sehingga diperoleh L tabel sama dengan 0,249, sehingga berdasarkan kriteria uji yaitu
Terima HO bila L hitung lebih kecil dari L tabel. Terima HA bila L hitung lebih besar dari L tabel. Maka L hitung sama dengan 0,0823 lebih kecil dari L tabel 0,249. Dengan demikian HO diterima. Langkah ke-6 itu kesimpulannya. Karena diperoleh H0 diterima, maka kesimpulannya ialah data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, selanjutnya kita lanjut ke uji normalitas, uji Shapiro atau mencari T3 hitung. Nah, di sini ada tabel 1, data statistik. Ini merupakan data-data yang ada. Nah, langkah pertama itu hipotesis uji. H0 data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. H alpha data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, langkah kedua kita mencari kriteria ujinya. Nah, yang pertama syarat pertama terima HO bila terima H0 bila T3 hitung lebih besar dari 3 sama dengan T3 tabel. Nah, syarat kedua terima HA bila T3 hitung lebih kecil dari T3 tabel. Nah, yang terakhir dengan N sama dengan 5 dan A sama dengan 5%, N 5% atau 0,05. Nah, langkah ketiga statistik uji. Nah, di sini ada rumus P sama dengan 1/D sigma N AI sigma I sama dengan 1 AI dikali XN dikurang 1 dikurang I ditambah I dikurang XI kuadrat. Nah, selanjutnya langkah keempat analisis data. Pertama, kita urutkan data dari terkecil hingga terbesar. Nah, karena datanya sudah terurut dari soalnya, jadi ya kita tidak perlu mengurutkannya lagi. Nah, langsung ke mencari nilai mean atau nilai rata-ratanya. Nah, di sini kan udah kita ketahui kan ada 11 data. Nah, ke 11 data ini kita tambahkan, jadi hasilnya 628. Nah, maka dibagi dengan 11 sama dengan 57,09091-nya kita cari nilai konstanta yang disimpulkan dengan D. Nah, di sini kita udah ada tabel 4 data statistik. Di sini ada jumlah datanya dan XI dikurang X barnya. Nah, di sini untuk mencari konstantanya kita jumlahkan XI dikurang X bar kuadrat. Nah, 2124,3720 845,2810 533,1901 146,1901 50,2810 0,8264 98,1900 222,289 357,5537 1289,4627 1362,289 ini dijumlahkan maka dapatlah hasilnya 7.030,9088. Nah, maka didapatlah hasil dari perhitungan nilai konstanta D, yaitu D sama dengan 7.030,9088. Nah, selanjutnya kita mencari nilai AI dengan menggunakan tabel bantuan penyelesaian uji Shapiro dengan N sama dengan 11. Nah, di sini ada tabel 5 data statistik. Nah, di sini sudah kita ketahui nilai X1
N dikurang 1 ditambah 1, XN dikurang 1 ditambah 1, XN dikurang 1 ditambah 1 dikurang XI. Nah, maka tinggal kita cari nilai AI-nya. Nah, nilai AI di sini sudah kita tulis karena mencarinya dengan melihat tabel. Nah, jadi kita sudah ketahui kan nilai AI-nya ini ada 0,5, 0,1, 0,3315, 0,2260, 0,1429, 0,0695. Nah, tinggal kita kalikan dengan nilai XN dikurang 1 ditambah 1 dikurang I ditambah 1 dikurang XI. Nah, maka kita kalikan 83 dikali 0,501, maka didapatlah 46,4843. Nah, selanjutnya 65 dikali 0,3315. Nah, maka didapatlah hasil 21,5475. Nah, selanjutnya nilai 42 dikali dengan 0,2260. Maka didapatlah hasil 9,4920. Nah, selanjutnya 27 dikali 0,1429. Nah, maka didapatlah hasil 3,8583. Nah, nilai terakhir yaitu 17 dikali 0,0695 dan didapatlah 1,1815. Nah, setelah kita dapat nilai ini, AI XN dikurang 1 ditambah 1, dikurang I ditambah 1 dikurang XI. Nah, didapatlah hasil 82,56. Nah, setelah kita dapatkan hasil 82,56, maka kita dapat menghitung dari statistik uji Shapiro dari tabel bantuan. Nah, di sini ada rumusnya, itu T3 sama dengan 1 dibagi nilai konstanta dikali sigma I sama dengan 1 sampai N AI dikali XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI kuadrat. Nah, di sini kan sudah kita ketahui nilai konstantanya yaitu 7.030,9088. Nah, maka kita tulis ke sini 7.030,9088. Nah, ini rumusnya kan T3 sama dengan 1 dibagi 7.030,9088 dikali 82,56 kuadrat. Nah, nilai ini didapat dari sini. Nah, setelah itu kita kuadratkan. Nah, didapatlah hasil keseluruhannya itu 0,970. Yaitu mencari uji hipotesis. Nah, berdasarkan hasil perhitungan pada angka 4, nilai T3 itu sama dengan 0,970. Sedangkan untuk nilai T3 tabel menggunakan tabel Shapiro dengan N sama dengan 11 dan alfa sama dengan 5% atau 0,05. Diperoleh T3-nya itu T3 tabelnya itu 0,850. Oleh karena itu dapat digunakan T3 hitung 0,970 lebih besar dari T3 tabel 0,850. Dengan demikian, sesuai kriteria uji pada langkah 2 dapat disimpulkan HO diterima. Nah, langkah terakhir yaitu kesimpulannya. Nah, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. Kita lanjut ke nomor 2. Yang soalnya itu akan diuji normalitas untuk data kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Siantar pada materi persamaan kuadrat. Nah, apakah data tersebut didistribusi normal? Kita gunakan uji normalitas chi-square. Nah, di sini kan udah ada 30 data. Bisa kita lihat kan? Ada 30 data. Nah, yang mencakup X-nya itu 58, 57, 57, 51, 51. Seterusnya sampai ke 78. Nah, setelah kita ketahui kan data-datanya ini, kita lanjut ke penyelesaiannya, itu kita
urutkan dulu dari yang terkecil ke terbesar. Nah, kita udah lihat di sini kan, yang terkecil itu 51. Nah, yang terbesar itu selanjutnya itu 52, selanjutnya 57, 58, 59, 62, 64, 65, 71, 72, 75, 78, 79, dan 85. Nah, setelah kita urutkan dari terkecil ke terbesar, kita lanjut mencari rentang atau jangkauan yang disimbolkan dengan R besar. Nah, di sini kita ketahui yang terbesar itu nilainya 85. Dan kita kurangkan ke yang data terkecil, yaitu 51 kan. Jadi 85 dikurang 51 sama dengan 34. Nah, selanjutnya kita menghitung banyaknya kelas yang biasa disimbolkan dengan K kecil. Nah, di sini ada rumusnya. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, ini merupakan rumus dari K atau banyaknya kelas. Nah, kita lanjut, kita turunkan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 30. Jadi 30 kita dapat karena N-nya itu 30. Nah, terus kita lanjut. K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,48. 1,48 ini merupakan log dari 30. Nah, selanjutnya K sama dengan 1 ditambah 4,8. 4,8 ini 3,3 dikali 1,48, hasilnya 4,88. Nah, 1 ditambah 4,88 hasilnya 5,88. Kita buatkan menjadi 6. Nah, maka dari itu kita dapatlah kan banyaknya kelasnya. Terus kita lanjut untuk menghitung interval kelasnya. Nah, yang rumusnya yaitu I sama dengan rentang dibagi banyaknya kelas. Nah, kita sudah ketahui kan di sini rentangnya itu 34. Nah, dibagi 6. 6-nya itu kan banyaknya kelasnya, berarti 6 kan. Jadi 34 dibagi 6 sama dengan 5,667 sama dengan 6. Kita bulatkan menjadi 6. Mencari frekuensi dari tiap-tiap kelas sebagai berikut. Nah, di sini kan udah didapat hasilnya, datanya 51 sampai 56, frekuensinya 4. 57 sampai 62, frekuensinya 12. 63 sampai 68, frekuensinya 4. 69 sampai 74, frekuensinya 4. 75 dikurang 75 sampai 80, frekuensinya 5. 81 sampai 86, frekuensinya 1. Nah, dijumlahkan hingga mendapatkan hasil 30. Nah, selanjutnya langkah pertama kita mencari hipotesis uji. Nah, di sini ada H0, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi normal. HA, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal. Nah, langkah keduanya itu kriteria uji. Di sini ada terima H0 bila X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Terima H alfa bila X kuadrat hitung lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel, dengan DK sama dengan K dikurang 3. Ini jumlah banyaknya kelas. Dikurang 3 untuk tingkat kesalahan A sama dengan 5% atau 0,05. Nah, langkah ketiga kita cari statistik uji. Nah, di sini ada rumus, ada 2 rumus, yaitu X kuadrat hitung sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat per EI. Nah, rumus kedua yaitu X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang A alfa dikali DK. DK itu ini
Nah, langkah selanjutnya itu kita mencari analisis data. Nah, yang pertama menghitung nilai rata-rata atau X bar dan nilai simpangan baku atau S. Nah, di sini ada tabel 2 data kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan pada materi persamaan kuadrat. Dan di sini kita sudah ketahui kan, sudah kita lihat di sini nilai dari data-data. Nah, yang akan kita cari itu nilai rata-rata, yaitu disimbolkan dengan X bar. Nah, X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f. Nah, sama dengan sigma fx ini merupakan nilai rata-rata dari fxi. Nah, jadi kita dapatlah nilai sigma fx itu 1S1947. Nah, dibagi dengan sigma f. Sigma f itu nilai rata-rata dari 30. Nah, maka di sini dibagi 30. Nah, didapatlah hasilnya 64,9. Nah, selanjutnya kita cari simpangan bakunya, yaitu S. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu akar sigma f dikali xi dikurang x kuadrat x bar kuadrat dibagi dengan sigma fi dikurang 1. Nah, di sini kita udah ketahui juga kan, sigma f dikali xi dikurang x bar kuadratnya kita sudah ketahui nilai rata-ratanya itu 2185,20. Maka ditulisnya di sini. Jadi terus sigma fi dikurang 1 itu nilai rata-rata dari f. Nah, didapatnya 30. Nah, 30 dikurang dengan 1. Nah, didapatnya akar 2185,20 dikurang 3 dibagi 30 dikurang 1. Nah, didapatlah hasilnya akar 2185,20 dibagi 29 sama dengan akar 75,35 sama dengan 8,68. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah 2, yaitu menentukan tepi bawah dan tepi atas kelas interval. Nah, di sini ada 2 syarat, yaitu yang untuk tepi bawah kelas kita cari dengan rumus ini, batas bawah kelas dikurang 0,5. Dan sedangkan yang untuk mencari tepi atas kelas yaitu dengan rumus batas atas kelas ditambah 0,5. Nah, kita langsung ke tabel. Di sini ada tabel 3. Di sini kita udah ketahui kan batas bawah dan batas atasnya. Dan kita tinggal kita hitung. Batas bawah itu kan 51 dengan rumus dikurang 0,5. Nah, jadi 51 dikurang 0,5 hasilnya 50,5. Nah, 57 dikurang 0,5 hasilnya 56,5. Dan 63 dikurang 0,5 itu hasilnya 62,5. 69 dikurang 0,5 hasilnya 68,5. Nah, 75 dikurang 0,5 hasilnya 74,5. 81 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 80,5. Selanjutnya kita lanjut ke batas atas. Di sini kan sudah ada rumusnya, batas atas kelas ditambah 0,5. Di sini ada 56 ditambah 0,5 hasilnya 56,5. 62 ditambah 0,5 hasilnya 62,5. 68 ditambah 0,5 hasilnya 68,5. 74 ditambah 0,5 hasilnya 74,5. 80 ditambah 0,5 hasilnya 80,5. 86 ditambah 0,5 sama hasilnya 86,5. Nah, selanjutnya kita ke langkah berikutnya, yaitu langkah ketiga, yaitu mencari nilai Z menggunakan tepi bawah dan tepi atas kelas interval dengan rumus
Z sama dengan tepi kelas dikurang X bar dibagi simpangan baku. Nah, untuk tepi kelas bawah kita cari terlebih dahulu, itu kita tandai dengan Z1. Nah, 50,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan negatif 1,66. Nah, selanjutnya Z kedua sama dengan 56,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan negatif 0,97. Z3 sama dengan 62,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan negatif 0,28. Z4 sama dengan 68,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan 0,41. Nah, Z5 sama dengan 74,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan 1,11. Tepi kelas bawah yang terakhir yaitu Z6 sama dengan 80,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan 1,80. Nah, selanjutnya kita ke tepi kelas atas. Di sini kita sudah ketahui dari yang tadi. Nah, kita dapat Z1-nya itu 56,5 kurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan negatif 0,97. Z2 sama dengan 62,5 kurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan negatif 0,28. Nah, yang selanjutnya Z3 sama dengan 68,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan 0,41. Yang selanjutnya Z4 sama dengan 74,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan 1,11. Selanjutnya Z5 sama dengan 80,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan 1,80. Nah, dan yang terakhir yaitu Z6 sama dengan 86,5 dikurang 64,9 dibagi 8,68 sama dengan 2,49. Ya, langkah keempat, kita mencari luas daerah kurva Z menggunakan tabel luas di bawah lingkungan normal standar dari 0 ke Z. Nah, di sini ada tabel 5 yang mencakup data kelas 10 SMA Negeri 1 Siantan pada materi persamaan kuadrat. Nah, di sini nilai Z tepi bawah dan nilai Z tepi atas kan sudah kita cari dari langkah sebelumnya. Nah, sekarang kita cari luas Z tepi bawah itu menggunakan tabel luas di bawah lingkungan normal standar dari 0 ke Z tersebut yang di atas. Nah, maka didapatlah 0,4515, 0,3340, 0,1103, 0,1591, 0,3665, 0,4641, 0,3340, 0,1103, 0,1591, 0,3665, 0,4641, 0,4936. Selanjutnya kita cari selisih luas tiap kelas interval atau biasa disebut dengan P. Dan di sini untuk mencari nilai P-nya kita kurangkan nilai yang tandanya sama. Seperti ini. Nilai Z tepi bawah dan nilai Z tepi atas itu tandanya sama. Maka kita kurangkan, yaitu 0,4515 dikurang 0,3340, maka didapatlah Pi-nya 0,1175. Nah, selanjutnya
negatif 0,97 dan negatif 0,28 itu kan tandanya juga sama, maka kita kurangkan. Maka 0,3340 dikurang 0,1103 didapatlah pi-nya 0,2237. Nah, itu juga seterusnya. Nah, ini kan nilainya berbeda kan, negatif dan positif. Maka kita tambahkan, jadi negatif 0,28 dan ditambah 0,41, maka didapatlah hasilnya 0,1103 ditambah 0,1591, maka didapatlah pi-nya 0,2694. Nah, yang selanjutnya tandanya sama kan, jadi kita kurangkan. Jadi 0,41 dikurang 1,11, maka kita kurangkan nilai tepi atasnya dan tepi bawahnya, yaitu 0,3665 dikurang 0,1591, didapatlah pi-nya 0,2074. Nah, selanjutnya juga sama, kita kurangkan. Nah, di sini nilai yang terbesarnya itu kan 0,4641 dikurang dengan yang terkecil 0,3665. Dan di sini didapatlah pi-nya 0,0976. Nah, selanjutnya tandanya juga sama. Jadi kita kurangkan juga. Jadi nilai terbesar dikurang nilai terkecil kan. Nah, 0,4936 dikurang 0,4641, maka didapatlah hasilnya 0,0295. Nah, selanjutnya kita menghitung frekuensi harapan yang disimbolkan dengan EI. EI rumusnya itu Pi dikali N, yaitu banyaknya data. Nah, di sini kita cari yang pertama. EI yang pertama yaitu 0,1175 dikali 30 sama dengan 3,525. Nah, frekuensi harapan yang kedua yaitu 0,2237 dikali 30 sama dengan 6,711. Yang ketiga 0,2694 dikali 30 sama dengan 8,082. Yang keempat yaitu 0,2074 dikali 30 sama dengan 6,222. Yang kelima 0,0976 dikali 30 sama dengan 2,928. Dan yang terakhir 0,0295 dikali 30 sama dengan 0,885. Dan selanjutnya kita cari atau kita hitung nilai C kuadratnya. Nah, di sini ada rumus X kuadrat hitung sama dengan sigma OI dikurang EI kuadrat dibagi EI. Nah, di sini kita hitung C kuadrat yang pertama dulu, yaitu X kuadrat hitung satunya sama dengan 4 dikurang 3,53 kuadrat dibagi 3,53. Nah, 4 dikurang 3,53 kuadrat ini hasilnya 0,2209 dibagi 3,53 sama dengan 0,05. Nah, yang kedua yaitu 12 dikurang 6,71 kuadrat dibagi 6,71. Nah, didapatlah hasil dari 12 dikurang 6,71 kuadrat ini yaitu 27,9841 dibagi 6,71. Nah, maka didapatlah hasilnya 4,17. Nah, dan yang ketiga yaitu 4 dikurang 8,08 kuadrat dibagi 8,08 sama dengan 16,6464 dibagi 8,08, maka didapatlah hasil 2,06. Dan yang keempat 4 dikurang 6,22 kuadrat dibagi 6,22. Nah, 4 dikurang 6,22 kuadrat ini hasilnya 4,9284. Nah, dibagi dengan 6,22 sama dengan 0,79. Dan yang kelima
5 dikurang 2,93 kuadrat dibagi 2,93. Nah, 5 dikurang 2,93 kuadrat ini hasilnya 4,2849 dibagi dengan 2,93, maka didapatlah hasil 1,46. Nah, dan yang terakhir yaitu 1 dikurang 0,89 kuadrat dibagi 0,89. Nah, 1 dikurang 0,89 kuadrat itu hasilnya 0,0121 dibagi 0,89 sama dengan 0,01. Maka sudah didapat ini kita tambahkan hasilnya, maka didapatlah hasilnya 8,55. Langkah selanjutnya yaitu menentukan taraf nyata dengan langkah-langkah antara lain. Yang pertama, kita menghitung derajat kebebasan atau DK dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas kurang 3. Nah, banyaknya kelas tadi kan udah kita ketahui yaitu 6. Nah, dikurang dengan 3 sama 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, langkah kedua yaitu taraf signifikasi A sama dengan 5% sama dengan 0,05, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat. Rumusnya kan tadi kan 1 dikurang A dikali DK. Nah, di sini kan X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1. Satunya tetap dikurang 0, A-nya itu kan 0,05. Nah, DK-nya itu udah kita dapat yaitu 3. Nah, maka X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 1 dikurang 0,05 itu hasilnya 0,95 dikali 3. Nah, untuk mendapatkannya kita lihat pada tabel C kuadrat. Untuk X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat 0,95 dikali 3. Dan didapatlah 7,81 di tabel tersebut. Nah, maka yang keenam yaitu uji hipotesis. Jika dibandingkan antara lain X kuadrat hitung 8,55 dibandingkan X kuadrat tabel sama dengan 7,81, diperoleh gambaran X kuadrat hitung 8,55 lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel 7,81. Nah, karena 8 sama 7 itu kan lebih besar 8 kan, maka yang gambarannya atau itunya tandanya itu lebih besar dari sama dengan X kuadrat tabel. Nah, maka dengan demikian sesuai dengan kriteria uji pada langkah yang kedua dapat kita simpulkan bahwa HA diterima. Nah, langkah terakhir kesimpulannya, data pada sampel berasal dari populasi berdistribusi tidak normal.